Al-Imam Ja'far Shadiq melahirkan putra Al-Imam Ali Al-Uraidi, mempunyai anak Muhammad An-Naqib, mempunyai anak Isa An-Naqib, mempunyai anak Al-Imam Ahmad Al-Muhajir radhiyallahu taala anhu. Disebabkan Al-Muhajir pada waktu itu munculnya fitnah luar biasa setelah jatuhnya Baghdad oleh suku Zanji atau Hulagu. Syed Ahmad sampai dirinya masuk menyelamatkan, masuk ke sumur, ngumpet. Apa bahasa Indonesia ini ngumpet? Sembunyi. Nah. Terus beliau perjalanannya ke Syam sampai lanjutannya sampai ke Madinah, maka disebut Al-Muhajir. Begitu masuk ke Hadramiyah, tinggal di Tarim. Pada waktu itu di Hadramut madhabnya masih Ibadiyah. Masih madhabnya apa? Ibadiyah, pecahan Khawarij. Sejarah, tolong dengarkan baik-baik. Bagaimana Al-Imam Ahmad masuk ke Hadramut? Beliau padahal sudah tingkatan mampu ijtihad sendiri. Tapi hebatnya beliau lebih suka menggunakan madhab Syafi'i untuk dakwah di Hadramut. Tidak mau benturan dengan Ibadiyah. Bagaimana supaya jalan bersama? Sehingga madhab Syafi'i berkembang luar biasa. Karena apa? Tidak terjadi benturan. Karena mahkotanya di dalam untuk berdakwah akhlakul karimah, senjatanya yang paling ampuh. Mulutnya berakhlakul karimah, matanya berakhlakul karimah, telinganya mempunyai akhlakul karimah, hatinya tergores terukir dengan ukiran akhlakul karimah. Itulah yang menyebabkan dakwatul Islam di Indonesia zaman itu berhasil. Itulah Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, keturunannya Al-Imam Ubaidillah. Al-Imam Ubaidillah mempunyai anak Al-Imam Alwi, mempunyai anak Al-Imam Muhammad. Muhammad mempunyai anak Alwi. Alwi mempunyai anak Al-Imam Ali Khalid Qasam. Imam Ali Khalid Qasam mempunyai anak Al-Imam Muhammad Sahib Marbat. Syed Muhammad Sahib Marbat mempunyai anak 4, Abdullah, Ahmad, Ali, Alwi. Ali ayah Sayyidina Faqihil Muqaddam yang menurunkan bin Syah Abu Bakar, Al-Attas, Al-Assagab, Al-Musawwa, Al-Idrus dan lain sebagainya, Al-Jufri, Al-Kaf bin Yahya, Ba'bud, Basyaiban, semua dari Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali dan lainnya. Sedangkan Al-Imam Alwi Amal Faqih, kakaknya, mempunyai anak Al-Imam Amir Abdul Malik. Beliau inilah yang ke India, menikah dengan putri Nasr Abad, Wakilah Hyderabad, mempunyai anak Abdullah Udmat Khan, gelarnya Udmat Khan. Mempunyai anak luar biasa Imam Ahmad Shah Jalal. Beliau inilah yang pertama kali masuk ke daerah Vietnam, Kampuchea, Champa atau Cham.
Pada waktu beliau masuk ke daerah tersebut masih ramai bertikai. Antar kedua kerajaan agamanya sama, kerajaan berbeda, baku hantam setiap tahun makan kurban. Terus datanglah Al-Imam Ahmad Syah Jalal. Begitu datang karena akhlaknya yang luar biasa, dua kerajaan yang selalu bertikai satu agama menunjuk Al-Imam Ahmad sebagai perekat. Akhirnya dua kerajaan menyerahkan kepada Al-Imam Ahmad Syah Jalal, terserah mau dipimpin silahkan. Dari akhlaknya, keturunan Al-Imam Ahmad Syah Jalal, Al-Imam Jamaluddin Husain. Dari turunan Al-Imam Jamaluddin Husain ini bertebar, karena Imam Jamaluddin Husain ketika setelah belajar menempuh ilmu yang luar biasa, pertemuan di Pase dengan ulama-ulama yang disebut Al-Maghribi masuk ke Indonesia sekitar 2 kapal berjumlah 90 orang yang diteruskan oleh Al-Imam Ibrahim Asmorokondi, Malik Ibrahim, yang datang ulama bersama beliau lebih dari 300 ulama. Jadi jangan heran kalau Al-Maghribi kuburannya banyak, karena yang datang bukan 100 orang, sampai 300-400 ulama Al-Maghribi, dikenal dari barat, artinya timur tengah. Itu hebatnya. Beb, kok di sana ada Maulana Maghribi? Ya iya, yang di sana ya Maulana Maghribi. Apa di situ petilasan itu tongkatnya? Mungkin ada yang pendapat jubahnya. Masa ulama mengajarkan ziarah kepada tongkat? Ya tidak mungkin. Disinilah para beliau tumbuh luar biasa, ulama-ulama di daerah Sumatera sampai daerah Kalimantan sampai daerah Sulawesi dan lainnya, di Fak-Fak di Papua. Hebatnya pada waktu itu kalau kita katakan masih asing, artinya WNI, AWNA, warga negara asing, masih lahiran Kamboja, Champa. Tapi hebatnya para beliau begitu masuk ke wilayah langsung bisa nasionalisasi pribadinya, langsung melebur jadi pribumi. Tanggung jawab daerah wilayah yang ditempatinya dihantam oleh Portugis. Pertempuran per pertempuran, para ulama pada waktu itu untuk membela Pase, Aceh sampai ke Malaka.